Halo, kembali lagi dengan saya Adi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Nah, untuk bisa sukses bermain di trading forex, seorang trader itu perlu memahami dengan baik bagaimana cara memilih indikator forex yang akurat. Karena indikator forex itu menjadi salah satu komponen yang dapat mendukung keberhasilan Anda dalam dunia trading. Mungkin bagi Anda yang masih pemula, itu mungkin akan kesulitan dalam menentukan indikator forex mana yang paling akurat dan bisa diandalkan. Karena memang ada banyak sekali indikator-indikator yang tersedia di dalam platform trading MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Salah satu contohnya yaitu adalah Moving Average, MACD, Stokastik, RSI, dan masih banyak yang lainnya. Nah, indikator forex itu bisa didefinisikan sebagai alat utama dan penting untuk para trader dalam menganalisa tren dan menentukan prospek ke arah mana harga ke depannya. Melalui indikator ini, trader bisa mendapatkan prediksi atau gambaran mengenai kondisi pasar yang terjadi selanjutnya. Dan tentu saja, ini akan memudahkan bagi para trader yang ingin menentukan posisi, baik itu posisi buy ataupun posisi sell. Secara umum, indikator forex itu punya dua fungsi utama ya. Yang pertama itu untuk pemetaan informasi mengenai kondisi pasar sehingga nantinya bisa digunakan untuk menentukan strategi apa yang tepat untuk kondisi market seperti itu. Dan fungsi lainnya yaitu memberikan sinyal-sinyal, baik itu sinyal entry posisi maupun sinyal exit posisi. Di video kali ini saya akan share mengenai cara-cara yang mudah dalam menentukan indikator trading yang dapat Anda gunakan. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu Anda harus mengelompokkan indikator-indikator tersebut. Nah, mencari indikator terbaik yang sesuai dengan strategi Anda itu sebenarnya adalah proses pencocokan fungsi indikator dengan apa yang menjadi acuan strategi Anda. Jadi, langkah yang pertama itu adalah dengan mengelompokkan indikator-indikator berdasarkan fungsinya. Jadi ada 4 kelompok indikator ya. Yang pertama itu adalah indikator tren, kemudian yang kedua indikator volatilitas, yang ketiga adalah indikator momentum, dan yang keempat adalah indikator volume. Indikator tren itu seperti kompas yang mengarahkan Anda ke suatu arah. Nah, arah ini yang akan memandu Anda dalam memetakan dan memahami situasi pasar forex pada saat ini. Untuk alasan inilah kenapa indikator ini disebut dengan indikator arah. Indikator tren itu digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir dari pasar forex. Sehingga ini akan memudahkan Anda untuk memvisualisasikan status pasar pada saat ini. Jadi ada beberapa contoh indikator tren ini, diantaranya adalah moving average, kemudian ada indikator parabolic chart, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah indikator volatilitas. Indikator ini sering disebut sebagai band indikator. Harga dan volatilitas itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi ketika ada salah satu yang berubah, maka yang lain itu akan ikut terpengaruh. Nah, indikator volatilitas ini memungkinkan para trader untuk memahami kisaran harga dan mempelajari apakah pasar forex pada saat ini sedang aktif atau tidak. Ketika pasar forex sedang aktif, itu maka ini akan memberikan variasi harga yang sangat baik. Ada beberapa indikator volatilitas yang bisa teman-teman ketahui, yaitu diantaranya adalah Bollinger Band, envelope, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah indikator momentum. Indikator ini menyoroti perubahan cepat pada pergerakan harga dalam jangka waktu tertentu. Dengan menganalisa momentum dari pergerakan harga, Anda dapat mengetahui apakah market ini itu sedang mengalami oversold atau overbought. Ketika pasar itu sedang berada di zona overbought, maka akan ada kemungkinan besar bahwa market itu akan turun. Harga itu akan terus turun sehingga mencapai titik oversold-nya. Dan ketika mencapai titik oversold-nya itu maka akan terjadi kemungkinan untuk harga kembali naik. Nah, contoh-contoh dari indikator momentum ini diantaranya itu ada RSI dan ada stokastik juga. Kemudian yang keempat adalah indikator volume. Jenis dari indikator volume ini sangat penting untuk mengetahui volume perdagangan pada saat ini. Ketika Anda mengetahui volume perdagangan, itu memungkinkan Anda untuk memahami arah tren yang terjadi. Selain itu juga bisa mencari tahu apakah ada penembusan harga atau ada pembalikan di dalam trennya.
Volume rendah itu berarti ada pembalikan harga di dalam perdagangan, dan jika volumenya naik, maka artinya harga juga akan ikut naik. Namun volume yang tinggi tidak selalu berarti harga ikutan tinggi. Nah, jika kebetulan pasangan mata uang tersebut diperdagangkan dalam kisaran sempit, itu juga bisa berarti sebagai penembusan harga. Ada beberapa indikator volume yang ada di MetaTrader 4, yang paling umum adalah indikator volume di situ ya. Jadi Anda bisa memilih indikator ini. Lalu yang kedua adalah cari dan pelajari indikator yang sesuai dengan karakteristik Anda. Nah, indikator teknikal itu memang ada banyak sekali ya jumlahnya. Tapi indikator teknikal itu dapat dibedakan menjadi dua, dilihat dari tampilannya. Yang pertama adalah indikator overlay dan indikator oskilator. Kalau Anda belum tahu apa itu indikator overlay dan oskilator, overlay itu biasanya berbentuk grafik yang menempel pada grafik harga ya. Sedangkan indikator oskilator itu menampilkan osilasi antara nilai minimal dan nilai maksimal tertentu yang tampil di bawah grafik harga. Nah, setelah itu kelompok indikator mana yang mungkin Anda akan pakai? Tahap selanjutnya adalah menentukan indikator forex terbaik di dalam grup tersebut. Anda bisa menggunakan salah satu indikator dari pengelompokan indikator tadi. Salah satunya Anda bisa menggunakan moving average sebagai perwakilan dari indikator tren. Kemudian Anda bisa menggunakan Bollinger Band sebagai perwakilan dari kelompok indikator volatilitas. Dan Anda juga bisa menggunakan RSI atau stokastik sebagai perwakilan dari indikator momentum. Ditambah dengan indikator volume yang sebagai pelengkapnya. Nah, dari pemahaman masing-masing indikator ini, Anda bisa mengambil kesimpulan tentang indikator mana yang paling potensial dan mudah dipahami. Contohnya tadi ya, kalau Anda ingin mencari tren, Anda menggunakan indikator moving average atau parabolic SAR sebagai penentu arah tren. Kemudian kalau Anda ingin mencari volatilitas atau pergerakan harga yang sedang aktif, Anda bisa menggunakan Bollinger Band. Dan kalau Anda sedang mencari apakah market itu sedang jenuh jual atau jenuh beli, Anda bisa menggunakan indikator momentum. Nah, kemudian yang ketiga adalah uji kelayakan dari indikator ini. Di dalam MetaTrader 4 itu ada fasilitas yang bisa kita gunakan untuk menguji indikator dengan cara memasangkan di histori pergerakan harga sebelumnya. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman bisa cari yang logo kaca pembesar ini ya, yang kaca pembesar kemudian di bawahnya ada semacam kertas gitu ya. Tulisannya adalah strategi tester. Teman-teman klik di sini, kemudian pertama teman-teman bisa pilih mau menggunakan expert advisor atau indikator. Nah, di sini saya contohkan menggunakan indikator. Kemudian teman-teman bisa pilih menggunakan indikator apa di sini. Kalau teman-teman punya indikator yang sudah di custom, teman-teman bisa gunakan juga di sini. Di sini saya akan gunakan sebagai contoh, yaitu adalah indikator parabolic SAR. Nah, teman-teman bisa klik di sini, kemudian di sini kita bisa memilih mau menggunakan pasangan mata uang apa. Nah, saya akan menggunakan pasangan mata uang gold sebagai contohnya ya. Gold. Oke, ini dia gold. Nah, kemudian untuk modelnya kita pilih every tick untuk pergerakan harga yang lambat dan open price only untuk pergerakan harga yang paling cepat. Nah, di sini kita coba open price only ya. Oke, kemudian kita menggunakan data hari kapan sampai kapan gitu ya. Jadi misalnya kita gunakan pergerakan harga dari hari Senin, kita klik yang tanggal 9 ya, dari sini ya, pada saat open market gitu ya. Kemudian sampai tanggal hari ini, tanggal 11. Nah, selanjutnya kita rubah periodenya atau time frame-nya menggunakan H1. Dan untuk spread-nya kita gunakan yang paling kecil, yaitu 2 spread. Nah, kemudian kita bisa klik start. Nah, ini nanti teman-teman bisa langsung punya gambaran seperti ini ya, pergerakannya. Ini pergerakannya sangat cepat karena kita memilih model open price only.
Jadi coba kita pilih every tick untuk pergerakan harga yang lambat ya. Nah, jadi pergerakannya akan seperti ini. Harganya itu sesuai dengan pergerakan harga pada market kemarin. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa berubah ke candlestick dan teman-teman bisa modifikasi juga warna-warnanya di sini ya. Dan ini pergerakannya kalau kita perhatikan dengan market saat ini sama ya, karena kita mengambil datanya itu dari data pergerakan kemarin hari Senin pagi. Jadi sama ini ya, pergerakannya sama seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa menguji indikator-indikator tersebut dengan cara seperti ini ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk sharing saya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel XM Indonesia, nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Adi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.